Kiamat akan terjadi sebentar lagi. Fix. Ini tanda-tandanya. Assalamualaikum teman-teman Cita Untung. Kiamat sudah dekat. Apa benar? Tanda-tanda kiamat banyak menjadi pembahasan, salah satunya isu kekeringan. Dan yang terupdate, apabila Palestina merdeka, kiamat akan terjadi. Agar tidak simpang siur, mari kita simak penjelasannya bersama Ustadz Rahmat Baikuni hanya di Cerita Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Cerita Untung, terima kasih untuk kembali di tayangan kita. Dan ngeri ya temanya, kiamat terjadi sebentar lagi gitu. Tandanya seperti apa gitu ya. Alhamdulillah bersama kita ada guru kita tentunya juga, yang beliau ini sangat menekuni tanda-tanda ini dan juga fenomena-fenomena, simbol-simbol yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Langsung aja kita akan ketemu dengan guru kita, Ustadz Rahmat Baikuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Sehat, alhamdulillah. Akhirnya ketemu juga di sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Waduh, Ustadz, ini belum lama FYP atau viral salah satu cuplikan ya, mungkin teman-teman yang sebelumnya belum mengetahui Ustadz, kemudian jadi paham. Saya juga dulu pahamnya karena FYP di tempat lain. Seru juga nih pembahasannya gitu ya. Kemarin yang kita mungkin berangkat dari pembahasan Ustadz mengenai kemarau kemarin. Apalagi sekarang fenomena terjadinya genosida, gitu Ustadz. Nah, kita mulai dulu dari kemarau, mungkin baru kemudian kita akan urut lagi dari apa aja sih yang sudah terjadi tanda-tandanya gini Ustadz gitu ya. Kalau kemarau, apakah bagian dari tanda kiamat Ustadz? Banyak yang bilang seperti itu. Emang iya? Ada hadis dari sahabat Abu Umamah, di mana Rasulullah SAW dengan tegas mengatakan, Inna qabla khurujid dajjal thalathu thanawat sidad. Ya, sesungguhnya sebelum kemunculan Dajjal itu akan muncul 3 tahun tersulit bagi manusia untuk hidup di muka bumi. Fiha jau'un syadid. Pada 3 tahun itu terjadi kelaparan yang sangat. Kelaparan yang sangat akan menimpa manusia. Wa fi sanatil ula yamrullahu as-sama' an tahbita sulusa matriha wa ya'murul ardu an tahbita sulusa nabatiha. Allah perintahkan pada langit di tahun pertama untuk menahan sepertiga hujannya. Artinya di tahun pertama sepertiga hujan akan tertahan, tidak turun selama setahun. Tapi akan turun sedikit. 2/3-nya turun. Itu dicicil selama setahun. Jadi yang sepertiga ditahan. Sepertiga ditahan. Jadi kalau biasanya di tahun pertama itu sepertiga ditahan, 2/3 turun. Aduh, ini lu kurang dari 2/3 nih sekarang nih kita nih. Sepertiga tanaman ditahan dan tidak muncul. Jadi Allah perintahkan dulu pada bumi untuk menahan sepertiga tanamannya. Jadi cuma yang tumbuh cuma 2/3-nya. 2/3 itu di tahun pertama. Jadi agrobisnis ini akan menurun. Betul. Itu kendala besar bagi agrobisnis untuk menghadapi masa ini. Kemudian wafis sanatis saniyah, di tahun yang kedua Allah perintahkan langit menahan 2/3 airnya. Justru kebalikannya sekarang, 2/3. Akan berkurang terus sampai tidak sama sekali. Akan ada tidak sama sekali ada. Tahun ketiga, tahun kedua 2/3 air, kata Allah, tahan jangan diturunkan. Maka 2/3 air tidak turun selama setahun, yang turun hanya sepertiga saja. Dan tanaman pun sama, 2/3 tanaman tidak akan tumbuh, hanya sepertiga yang tumbuh. Itu tahun kedua. Manusia makin kelaparan, makin kekeringan. Nah, di tahun ketiga, Allah perintahkan langit untuk menahan semua airnya selama 1 tahun. 1 tahun? Selama 1 tahun. Ya. Pada tuktilu qutratun minas sama, fitil kasana. Maka di tahun ketiga tidak setetes pun selama setahun. Astagfirullahaladzim. Wala tumbitu minal ardi walau binabatin wahid. Dan Allah perintahkan bumi untuk tidak menumbuhkan satu tanaman pun selama setahun. Kebayang tidak? Satu tanaman pun setahun? Tidak tumbuh. Tapi yang udah ada, masih ada ya? Yang udah ada kering. Astagfirullah. Yang belum ada nggak tumbuh. Nah, di tahun ketiga itulah Dajjal akan muncul. Udah siap belum kita nih? Ayo, yang belum kawin. Nah, Ustaz, apakah tanda, misalnya gini ya, kita mulai dari tahun pertama dulu. Apa yang terjadi sekarang mirip tandanya atau hanya mendekati itu? Jadi begini, ada satu metodologi agar kita aman dalam membuat sebuah kesimpulan ya.
metodologi pengambilan penafsiran tentang sesuatu masalah. Yang pertama metodologi Thariqatul Jam'i. Semua dalil-dalil terkait dengan masalah kita itu harus kita kumpulkan. Kita urutkan dulu Quran, baru hadis. Nah, Quran pun yang lebih mendekati masalah, terus agak jauh ke di bawah. Hadis pun demikian. Setelah Thariqatul itu baru kita ambil Thariqatul Tarjih. Nah, natijahnya kita ambil dari kesohihannya, kemudian diambil juga dari maknanya, baru kita simpulkan. Nah, kesimpulan ini ada juga syarat diukur ukuran kedua, penyaringan kedua, yaitu tidak boleh bertentangan dengan ayat Quran, tidak boleh bertentangan dengan hadis yang sahih, tidak boleh bertentangan dengan kaidah bahasa Arab, dan tidak boleh bertentangan dengan tarikh. Nah, kalau kita kaitkan dengan hadis yang lain, sepertinya bukan saat ini. Sepertinya masih belum. Masih belum. Nggak, maksudnya dengan keadaan sekarang aja udah berat sih sebenarnya. Berarti ketika yang benar-benar tanda realnya itu akan jauh lebih berat. Lebih berat lagi. Kata Rasulullah, salasus sanawat syidad. Kalimat syidad itu artinya paling sulit bagi kita untuk hidup di muka bumi. Paling sulit. Ya, nanti gambarannya di tahun yang ketiga itu banyak binatang ternak dan ikan-ikan mati semua. Bayangkan, tanaman tidak ada, hujan tidak turun, ternak habis, ikan pun tidak ada. Kita mau bertahan hidup dengan apa? Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, dengan apakah manusia bertahan hidup? Jawabannya apa? Orang-orang Islam nanti bertahan hidup dengan apa? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Dengan tasbih aja. Tudzi'u mazra'at ta'am. Itu mencukupi, seperti mencukupinya makanan untuk mereka. Artinya kualitas iman Islam itu yang membuat kita survive. Allah. Ya, karena semangat itu kan bisa membuat tubuh itu melakukan metabolisme sehingga sekalipun tidak ada asupan makanan, ya, tubuh kita bisa survive. Itu pentingnya iman dan Islam. Akidah, iman dan tauhid itu penting sekali. Nah, di sana itu akan bertahan. Jadi mereka yang jangankan yang tidak punya iman, yang munafik pun akan terseok-seok. Apalagi yang tidak punya iman. Tapi akan Allah sisakan yang terburuk itu, karena mereka akan menyaksikan kiamat. Karena orang beriman tidak akan menyaksikan kiamat. Pasti orang beriman akan dicabut nyawanya. Meninggalkan dulu. Akan dicabut nyawanya, dan dicabut nyawanya serempak. Itu nantilah bahasa nusul itu. Guys, jadi kalau kita pikir ya, ini berat sih sekarang tahun-tahun sekarang nih dengan mungkin di beberapa titik ada yang udah mulai turun hujan dikit-dikit gitu ya, dan hampir setahun kita tuh nggak menemukan hujan. Kemarin sempat ke Tanah Suci kita bulan Juni Juli itu sampai 40 derajat. Itu berat. Allah. Itu berat gitu maksudnya. Kalau ini pun belum jadi tandanya, tapi baru teaser ibaratnya. Baru kayak pemanasan. Bagaimana nanti gitu? Ya, tapi masuk akal juga kalau sampai semua udah nggak ada yang bisa hidup lagi, dan kita udah nggak bisa, misalnya makan, ambil source dari mana makanan kan gitu. Betul. Kita nggak ada, nggak tahu AC masih bisa nyala atau enggak. Udah nggak ada. Kalau Dajjal muncul, teknologi sudah tidak ada. Dajjal muncul, teknologi nggak ada? Tidak ada. Ada ini, ada lihat. Ketika dalam ada. Semua justru itu dikaitkan dengan kemunculan tanda besar. Tanda kiamat itu kan ada dua, ada asyratus sughra, ada asyratul kubra, ada tanda kecil, ada tanda besar. Nah, kemunculan tanda besar itu diawali oleh, kalau versi saya memegang pada versi hadis riwayat Imam Muslim ya, kalau tidak salah, yaitu matahari terbit dari barat dulu. Nah, terbitnya matahari dari barat inilah yang menjadi indikator awal bahwa Allah sedang akan mencabut teknologi dari bumi. Dan ini terkait dengan hadis Rasulullah SAW. Yang pertama, sayati alaikum lailun tula kasarasati layalin. Akan datang kepada kalian satu malam yang panjangnya sama dengan 3 malam. Jadi akan datang satu malam gelapnya 3 kali 24 jam. Iya, yang kayak nggak pagi-pagi gitu, nggak siang. Nah, itu dia. Dan ini ternyata ditemukan oleh seorang ahli fisika dari Rusia, Dr. Dmitry Bolikov. Ya, dia sampai membuat dia sebuah awak NASA ya. Dia mengatakan dalam jurnalnya, in the future the world will be in the darkness all out without sun in 3 days. Dia ngomong gitu? Itu judulnya kayak gitu. Bisa di Google teman-teman, Dmitry
Bolikov, Dr. Bolikov. Dmitry Bolikov. Itu secara sains penjelasannya ya. Kenapa dia punya Melihat dari pergerakan matahari, kemudian akan datangnya sebuah bintang besar yang saat ini sudah bergerak ke arah bumi, itu boleh membayangkan efeknya. Dengan sederhana pun kita bisa paham. Logikanya begini, ini bumi ya. Nah ini ada bintang besar kemudian dia tidak nabrak bumi, tapi dia hanya melintas saja ke arah yang berdekatan dengan bumi. Dia kan lebih besar volumenya. Artinya gaya gravitasinya lebih besar daripada bumi. Nah, artinya bumi ini akan tertarik ke sana. Namun karena bumi ini terkait dengan gravitasinya dengan matahari, inti tata surya kita, bumi sebetulnya tidak akan tertarik, tapi dia akan bergeser saja. Nah, pergeseran inilah yang mengakibatkan perpanjangan waktu. Malam jadi 3 kali lebih panjang, siang menjadi 3 kali lebih panjang. Ini ilmiah banget, scientific habis. Dan ini hadis Rasulullah. Dan inilah yang menyebabkan dia masuk Islam. Dmitry Bolikov. dulu kan pernah Sat ya, kalau nggak salah ya dulu Sat, ada Nabi Yosua bin Nun. Yosua bin Nun. Nabi Yosua bin Nun. Bagi agama Nasri Yosua, Nabi Yosua. Betul. Yosua bin Nun. Nabi Yosua bin Nun yang kemudian dia mampu menahan matahari. Betul, betul. Nah, ternyata ada penjelasan saintifiknya bahwa polanya ini akan terjadi 32 tahun sekali. Betul, luar biasa. Nah, pola ini pergerakan matahari atau apa gitu ya. Iya. Yang dulu beliau berdoa supaya kemudian dipanjangkan matahari supaya bisa masuk ke tanah Syam gitu kan. 11 tahun sekali. 32 tahun sekali, 11 tahun sekali kalau nggak salah. Dan itu terkait dengan WTC. Nah, Terkait percaya nggak? ini nyambung lagi. Nyambung banget ya. Nyambung. Karena gini Sat, kemarin ini yang unik adalah ketika haji kemarin itu fenomena dalam 11 tahun itu yang dipanjangkan Arafahnya. Betul. Jadi kita berbicara kemarin tuh, jangan-jangan ini masuk ke dalam lingkaran fenomena apa yang dibilang itu? Seperti yang dilakukan oleh Nabi Yusuf bin Nun gitu kan, dia cerita begitu kan. Belum lama saya bicara Jordan kan, gimana fenomena seorang nahan matahari dari mana gitu ya, Allah punya izin katanya. Makom beliau kan di Jordan. Iya, Nabi Yusuf bin Nun. karena saya berziarah itu, saya baru tahu ada Nabi Yosua gitu kan di apa namanya di dalam Islam gitu ya, atau Muslim biasanya kan, gitu. Nggak tahu namanya Yusak di bahasa Islamnya. Nah, punya kemampuan itu, kemudian membawa apa namanya 600 Bani Israel masuk ke itu kesempatan pertama Bani Israel masuk ke Palestina. itu pahlawannya orang Itu bagi mereka jadi pahlawannya gitu ya. Momen itu yang menjadi nama mereka memiliki keyakinan besar untuk menguasai dunia. The Jericho Project. Karena perang itu terjadi di Jericho. Ariha, orang Yahudi menyebutnya Jericho, kita menyebutnya Ariha. The Walls of Jericho. The Jericho Project. Y2K, Year of the Yehuda Kingdom. Y2K, Y2K. Itu bukan era kebangkitan teknologi, informasi, globalisasi, bukan. Itu syarat bermuatan ideologis. 1000 tahun terakhir sebelum hari kiamat adalah masa bagi berdirinya singgasana Mesayah di muka bumi. Oh, jadi ternyata masuknya warga Bani Israel bersama Nabi Yusak itu yang namanya Jericho Project itu. Iya kan, benteng Jabariyah yang mereka hadapi, yang mereka lawan itu di Jericho. Kita menyebutnya Ariha, mereka menyebutnya Jericho. Nah, jadi Nabi Musa AS itu meninggal bersama Nabi Harun sebelum mereka masuk ke Al-Aqsa. Nah, satu sunatullah bahwa setiap kali seorang nabi wafat dari Bani Israil, buru-buru langsung tidak ada masa vakum, diutus nabi berikutnya. Begitu Nabi Musa alaihissalam wafat, 2 tahun setelah Nabi Harun, maka Allah mengutus Nabi Yusha bin Nun. Nah, Yusha bin Nun alaihissalam ini adalah pemuda yang mendampingi Nabi Musa ketika mencari Nabi Khidir. Nabi Khidir dalam surat Al-Kahfi. Itulah pemuda itu yang bernama Nabi Yusha bin Nun. Walaupun nggak disebut namanya di situ ya? Tidak disebutkan, Fatah saja. Itu pemudanya? Pemudanya. Nah, beliaulah yang kemudian melanjutkan kepemimpinan Bani Israel. Setelah Nabi Musa AS. Nah, beliaulah yang berhasil membawa Bani Israel yang berjumlah 600.000 orang masuk ke tanah yang Allah janjikan, Palestina. Tapi itu sudah tidak berlaku lagi karena hukuman sudah memutuskan mereka atas hak Palestina. Namun tetap tugas itu harus dilakukan.
Nah, peristiwanya perang pun terjadi. Saat itu perang sangat alot luar biasa. Sementara hari sudah memasuki hari Jumat dan Jumat pun akan segera berakhir. Matahari sudah memasuki waktu asar kan waktu itu. Dan akan tenggelam. Sementara hari Sabtu hari suci mereka. Tidak boleh ada perang. Iya. Nah, Nabi Yusha bin Nun alaihissalam ini bingung, ini gimana? Ini perang belum selesai. Besok hari Sabtu, masa perang diliburkan dulu? Berhenti dulu, perang jalan dulu di Ayodhya. Besok hari suci kami nggak mungkin. Nah, maka Nabi Yusha bin Nun mengadu kepada Allah. Ya Allah, nggak mungkin perang ini kami lanjutkan sementara waktu sudah makan habis. Maka izinkan aku untuk menahan mataharimu agar tidak. Berikan aku perpanjangan waktu. Silakan, kata Allah. Maka Nabi Yusha bin Nun berkata kepada matahari, Ya Syamsu innaki abdullah wa nahnu ibadullah. Hei matahari, engkau ini hamba Allah, kami juga hamba Allah. Laidan amru min amrillah. Kita punya kewajiban atas perintah Allah untuk beribadah. Maka demi Allah, perangku ini belum selesai. Aku haramkan engkau tenggelam sebelum perangku ini selesai. Maka matahari pun berhenti atas perintah Allah untuk Yusha bin Nun. Waduh. Kata Rasulullah SAW, Ma muni'ati syamsu min magribiha li abdin min ibadillah illa Yusha bin Nun alaihissalam. Tidaklah matahari berhenti untuk seorang hamba dari hamba Allah, melainkan untuk Yusha bin Nun. Teman-teman bisa sambil Google, mungkin bisa cari. Fenomena saintifiknya juga ada ya. Setiap 11 tahun sekali matahari ini lebih panjang waktunya. Titik balik matahari. Titik balik matahari. Dan kenapa ada tahun kehabisan? Itu terkait dengan itu. Dan WTC itu dihancurkan, itu di titik balik matahari pertama. Dan titik balik matahari pertama di milenium ketiga adalah 2001. WTC 2001. Di tanggal berapa? 911, 911, 911. Apa kode 911? Urgency. Itu dia. Jadi menggeser keberadaan Tuhan yang diingat 911. 911 kalau digabung berapa? 11. 11. Itu WTC 11. Itu by design semua. Kode ini. Dan di pagi hari. Kenapa di pagi hari? Sunrise. Sunrise. Jadi WTC bagi saya itu adalah kebohongan besar yang mereka ciptakan, yang sebetulnya merupakan ritual human sacrifices untuk menyambut Year of the Yehuda Kingdom. 1000 tahun terakhir itu, The Jericho Project. Perang Jericho. Jadi sejarah yang berkesan bagi mereka sehingga Yahudi bisa berdiri di tanah Palestina dimulai dari bagaimana mereka masuk pertama kali ke Palestina. Sebelumnya sudah ada bangsa Arab. Jadi tidak benar kalau ada klaim Yahudi lebih dulu dari Arab. Kapan? Itu yang mereka perangi siapa? Kaum Jabariyah. Itu turunan siapa? Turunan Arab. Iya, benar. Nabi Hud sudah menghuni Palestina lebih dulu, Syam dari dulu. Itu Nabi Hud, Nabi Arab. Nabi Soleh, Nabi Arab. Nabi Syu'aib, Nabi Arab. 4 kan kata Rasul Nabi yang dari bangsa Arab. Hud, Soleh, Syu'aib, dan Rasulullah SAW. Maka fakta sejarah ini itu mematahkan hujah mereka. Iya. Bahwa mereka berhak atas tanah Palestina. Tidak sebetulnya. Di kitab yang berbeda juga, di keyakinan yang berbeda juga bahwa bangsa Bani Israel ini juga ketika diberikan kesempatan untuk masuk ke Filistin, mereka menolak kan? Betul, menolak. Dan kemudian terputuslah janji itu kan gitu sebenarnya. Karena dia udah dikasih nggak mau gitu. Iya, ternyata di Quran juga sama ya? Ada. Oh, jadi yang dibilang tanda perjanjian itu sebenarnya ia udah dimentahin sendiri sama umatnya kan? Mereka sudah menolak sendiri. Mereka udah dikasih, ditolak. Ya, tapi sekarang kok nganggap lagi, minta lagi. Kalau Nabi Yusak itu bangsa mana? Itu dari Bani Israel. Bani Israel? Bani Israel. Jadi Bani Israel itu artinya keturunan Nabi Yakub. Nabi Yakub. Israel itu gelar Nabi Yakub. Karena beliau melakukan perjalanan dari Kanaan, Palestina ke Padan Aram, perbatasan Suriah dengan Irak di waktu malam. Karena kalau siang panas kan. Perjalanan dilakukan waktu malam. Itu tugas pertama beliau sebagai Nabi. SK kenabian beliau itu tugasnya itu. Perjalanan dilakukan di malam hari Isra. Atas perintah Allah, Eli. Israeli. Israeli. Nah, jadilah gelar Nabi Yakub. Jadi bahasa Arabnya Abdullah. Bukan, itu Isra. Ada yang mengatakan Isra itu hamba. Eli Allah. Itu dalam tafsir Ibnu Katsir dari Ikrimah ya, mengatakan bahwa Israel itu artinya Abdullah. Bisa jadi seperti itu juga. Tapi itu berdasarkan kaidah bahasa dan sejarah. Jadi Israel itu perjalanan di malam hari karena Allah, itu yang dilakukan Nabi Yakub sehingga beliau diberi gelar Israel. Beberapa arti berarti dengan satu. Dan itu disaksikan juga oleh Yahudi.
Ya, ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, ada orang-orang Yahudi yang menyambut di Madinah. Kan di Madinah ada 3 kabilah Yahudi, Quraisyah, Bani Nadir, dan Qainuqa. Nah, mereka datang menyambut Rasulullah. Ya, Rasulullah SAW. Lalu mereka mengatakan, wahai Abul Qasim, jawablah 4 pertanyaan kami. Ya. Ajib su'alana an arba'ati hilal. Jawablah 4 pertanyaan kami. Nah, sebelum Rasulullah menjawab, Rasulullah mengambil sumpah dulu kepada Bani Israel. Hal ta'lamuna li anni Ya'qub Israel? Apakah kau bersaksi bahwa Yakub itu Israel? Bala, syahidna. Betul, kami bersaksi. Allahumma fashhad. Ya Allah, saksikan. Jadi mereka juga sudah paham kalau Israel itu adalah gelar Nabi Yakub. Nah, Tapi keturunannya disebut Bani Israel. Yakub itu adalah ayah dari Nabi Yusuf ya. Ayah dari Nabi Yusuf dari istri yang kedua. Istri yang kedua. Karena Nabi Yakub istrinya 4. Yang pertama Ya'la. Ya, sebetulnya Ya'la bukan cinta pertama Nabi Yakub. Cinta pertama Nabi Yakub itu Rahel. Ibunya Nabi Yusuf. Ibunya Nabi Yusuf. Tapi karena Rahel punya kakak Ya'la atau Lahikoh belum nikah, jadi kakaknya dulu ditikah. Mas kawinnya 8 tahun menggelbahkan kambing, baru nikah dengan Rahel. Nah, dari Ya'la melahirkan 6 anak laki-laki. Ada Robin, ada pada Zabulon, ada Lewi, Samuel, ada Yasakir, Samuel, Yehuda, ada Lewi, ada Zabulon yang paling bungsu. 6 kan? Dari Rahel 2, Nabi Yusuf dan Benyamin. Nah, Nabi Yusuf itu nabi pertama dari Bani Israel. Dari Balha itu 2, Dan Naftali. Dari Zulfa, Jad dan Asir. Jadi genap semuanya 12 Bani Israel, 12 dinasti Bani Israel. Dan yang 6 itu adalah yang jahat sama Nabi Yusuf. Yang selebihnya. Yang selebihnya ya, maksudnya yang dari kakaknya Ibu Rahel ya. Jadi kisahnya bahwa ketika mereka masih kecil, Nabi Yusuf dan Benyamin masih kecil, yang 10 ini sudah dewasa. Nah, Rahel meninggal dunia. Cinta pertama Nabi Yakub meninggal dunia adalah Rahel. Maka kasih sayang Nabi Yakub jatuhlah ke Nabi Yusuf dan Benyamin karena mereka masih kecil. Yang lain sudah dewasa. Nah, itu dipandang sebagai pilih kasih ayah mereka, cemburu. Nabi Yakub. Maka mereka cemburu, lalu dibulilah Nabi Yusuf. Nah, ini ada anggapan saat kan ada anak-anak yang sebelumnya tuh, yang kakak-kakaknya itu ada yang itu mereka punya apa namanya golongan-golongan kan. Salah satunya golongan apa namanya Israel ini masih bawahnya tuh ya. Golongannya anaknya namanya Yahudiyah, jadi Yahudi. Iya, betul. Berarti Yahudi itu keturunan dari anak Nabi Yakub yang jahat gitu. ya kan bukan dari Nabi Yusuf ya, bisa baik kan gitu. Nah, udah gitu mereka mengklaim bahwa tanah Palestina itu milik Yahudi. Padahal dia migran dari Mesir kan? Betul. Dia aja migran dari Mesir untuk bertempur dengan berjuang dengan kaum Jabariyah. Sedangkan para nabi-nabi tersebut adalah cucu dari Nabi Ibrahim kan? Betul. Nabi Ibrahim aja orang Irak. Berarti sebenarnya asalnya juga Arab juga yang ada di situ kan? Ya. Jadi kalau bilang Abraham juga lahirnya di Irak kan? Iya, betul. Di Tigris kan kalau nggak salah. Tigris. Jadi sebenarnya kalau ngomongin mungkin banyak dari Yahudi atau juga banyak hal ya orang yang mungkin nggak memihak kepada Palestina karena mereka belum tahu sejarah kali. Betul. Ya mungkin itu cuma masalah edukasi dan lebih percaya dengan media Barat gitu Sat ya. Betul. Nah sekarang pola-pola yang kemudian ini seperti pengulangan Sat ya. Ini dari ngomongin kemarau sekarang sampai ngomongin Palestina, bayangin gitu ya. Jadi orang kalau misalnya kalau track deketnya adalah kan kenapa kemarin terjadi kejadian tanggal 7 itu yang disalahin, yang dicecer tuh di masalah itu. Padahal kan kalau secara politik adalah proses Nakba di tahun 48 ya kan kalau nggak salah. 48. Tapi ternyata sebelumnya itu juga memang itu tanahnya orang Arab kan. Betul, itu tanahnya orang Arab itu. Tanahnya orang Arab ya, nabi-nabinya keturunan Arab. Iya. Memang yang didakwahi orang Yahudi gitu. Iya. Jadi yang bandel orang Yahudi, yang disuruh ngajarin orang Arab sebenarnya gitu ya. Iya. Ini ada yang menarik nih. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, ternyata Nabi itu berjumlah 124.000 orang. Cuma hadisnya diperselisihkan kesahihannya. Tapi ini wacana aja bagi kita. Nah, dari 124.000 orang Nabi, hanya 12 yang bukan Bani Israel.
Hanya 12. 12, berarti dibayangkan ya, dapat kita bayangkan berapa persen? Hampir semua Nabi Bani Israel. Dan berarti kaum yang bunuhin Nabi juga orang Bani Israel. Dan hanya 4 Nabi dari bangsa Arab. Dari 12 Nabi yang bukan Bani Israel, hanya 4 yang dari bangsa Arab. Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Syuaib, dan Rasulullah SAW. Pertanyaannya, kok 123.988 Nabi Ditugasin di situ? Bani Israel? Logikanya begini, ada 2 kelas nih. Yang satu, anak-anaknya tanda petik bader, sehingga tidak cukup dengan 1 guru. Tambahin lagi. Harus banyak guru helper. Harus banyak guru helper. Karena susah, jangankan untuk mendengarkan materi, untuk duduk aja susah. Berarti butuh banyak guru kan. Sementara Arab cukup sedikit saja. Karena dengan 1 guru pun mereka sudah taat. Maksudnya itu, karena saking bengalnya mereka, tidak cukup dengan 1 nabi. Harus banyak itu nabi. Sebanyak itu, sekarang masih bandel lagi. Masih bandel juga. Aduh. Terus, mereka adalah kaum yang tidak mau bersyukur. Kalau kita banding-bandingkan, sebelum mereka berhadapan dengan kaum Jabariyah, peristiwa yang terjadi adalah peristiwa besar. Tenggelamnya Fir'aun dengan 1.600.000 pasukan. Fir'aun lebih hebat dari Jabariyah, tapi tumbang di hadapan mereka. Tanpa mereka sentuh kan. Jabariyah apalagi? Tapi kalau mereka lupa, inilah tanda bahwa mereka tidak pandai bersyukur. Sampai hari ini, mereka lupa sebelumnya Fir'aun Allah tenggelamkan, mereka selamat. Di hadapan mereka, Jabariyah tidak ada artinya dibandingkan kekuatan Fir'aun dan bala tentaranya. Tapi kok mereka takut Jabariyah? Iya. Nah ini rasa syukur mereka hilang dari sana sampai hari ini. Banyak pola yang mirip, Ustaz ya. Fir'aun dulu memenuhi anak-anak. Betul. Anak-anak dibunuhi karena takut besarnya akan menurunkan tahtanya dia kan. Betul. Sekarang juga lagi dibunuhin anak-anak nih. Mereka balas dendamnya pada umat Islam. Dibunuhin sekarang. Anak-anak. Padahal dia kan dulu anak-anak Bani Israel di zaman Firaun, anak-anak kecilnya di Holocaust. Iya. Ya kan? Sekarang dibales lagi ngebales sekarang. Dia di dunia aja gitu, keluarga dia merasa di Holocaust, sekarang Betul. kita ngebales lagi gitu. Tapi Holocaust juga menurut saya, mohon maaf, ada cerita menarik tentang Holocaust juga. Apa nih, Sat? Aduh. Iya. Jadi ini ada cerita yang luar biasa. Jadi dan cerita ini tidak diangkat sayang, dan ini di ban habis-habisan. Kenapa tuh? Jadi Holocaust itu sebetulnya Hitler, dengan awal mulanya begini, orang-orang Yahudi di Jerman saat itu, Bavaria, itu seperti, mohon maaf, orang-orang negara tirai bambu di tanah air gitu ya. Mereka menguasai ekonomi, kaya raya, sementara pribumi di bawah mereka. Nah, pada saat itu ada kebiasaan di Jerman, orang-orang Yahudi ini kalau punya makanan, itu tidak mereka habiskan. Ketika mereka makan di mobil, itu mereka lempar ke tong sampah. Jadi mobil mereka memberi tong sampah dilempar. Nah, maka orang-orang pribumi Jerman yang miskin, mereka lari berebut makanan itu karena sudah yakin itu hanya sedikit dimakan oleh Yahudinya, sisanya banyak. Nah, mereka yang miskin berebut itu. Ketika Perang Dunia ke-1, ya Hitler mengatakan, aku tidak bisa memberikan jaminan makanan pada kalian. Tapi perang ini sudah kita cut dulu. Aku berikan waktu pada kalian sampai besok pagi. Silakan manfaatkan waktu itu untuk kalian mengisi perut kalian. Nah, qadarullah, ceritanya Hitler berjalan di tengah kota Jerman itu. Tiba-tiba ada mobil sedan Yahudi ke depan nyusul, kemudian buang bungkusan. Hitler bilang, makanan kan, ambil lari. Lari ajudannya membawa makanan itu diserahkan pada Hitler. Dia berpikir, aku pribumi di sini. Yahudi pendatang, mereka hidup menikmati negaraku, menikmati kekayaan, menikmati hidup di negaraku. Kita pribumi miskin dan tertindas. Kalau aku jadi pemimpin di Jerman ini, akan aku balik, akan aku perbudak mereka. Kalau tidak, akan aku usir mereka dari Jerman. Qadarullah, dia jadi pemimpin kan di Jerman. Dan itu dia lakukan. Karena perekonomian dimonopoli oleh Tapi memang bangsa Yahudi memiliki kemampuan perekonomian dan bisnis yang kuat, memang bisa diakui. Bahkan sampai bisa berpengaruh sama kebijakan kan sampai sekarang juga. Itu bagian dari bagaimana Allah memuliakan mereka. Ini fadlatukum alal alamin. Salah satunya adalah kecerdasan mereka. Kecerdasan mereka. Nah, dari situ kemudian Hitler berhasil mengusir bangsa Yahudi sehingga mereka menyebar ke seluruh dunia kan. Pusat akidahnya di Skotlandia.
Akidah dari Yahudi. Akidah Yahudi Ashkenazim yang sekarang itu Skotlandia, Yahudi Kabalis, Yahudi Talmudian, Ashkenazim. Nah, ringkas cerita bahwa kemudian ditawan 6.000 pasukan, 6.000 orang Yahudi oleh Hitler. Hitler mengatakan, mengirim surat kepada pimpinan Rothschild yang ada di Eropa, di Inggris. Aku sedang menawan 6.000 warga kalian Yahudi. Aku minta tebus mereka sampai hari ini, sekian juta pound sterling. Maka dikirimlah utusan dari Rothschild ini untuk melihat 6.000 ini. Ternyata yang 6.000 ini itu anak-anak, perempuan, ibu-ibu, kakek-kakek. Sementara Yahudi membutuhkan saat itu pemuda-pemuda untuk mendirikan negara Yahudi. Kami silakan, tidak butuh mereka. Bantai aja gitu. Benar nih, kata Hitler. Aku nggak main-main loh. Kalau nggak ditebus, aku bantai mereka sampai hari itu tidak ditebus, aku bantai. Silakan saja. Kami tidak butuh mereka. Nah kan. Tapi pinternya mereka, mereka memasang kamera. Jadi iya. Mereka memasang kamera. Sehingga ketika mereka dibantai, kameranya ada. Selesai Perang Dunia, mereka punya data pembantaian. Tuh, jahatnya Untuk dunia kepada kami Yahudi. Kami dibantai, kalian berdosa semua, kalian kejam kepada kami bangsa Yahudi. The master of playing victim. Tujuannya apa? Agar mengalir kompensasi kepada mereka. Maka mengalirlah bantuan kepada mereka, harta, dan mereka diberikan 3 pilihan. Mau negara mana untuk mendirikan negara mereka? Mau Argentina, Uganda, atau Palestina? Otomatis mereka pilih Palestina. Kenapa mereka pilih Palestina? Palestina jantung dunia. Palestina menghubungkan benua Eropa, Afrika, dan Asia. Siapa yang ingin menguasai dunia dimulai dari Palestina. Dan para nabi dan rasul dilahirkan, dibesarkan di jantung dunia ini. Dan kita nanti akan dibangkitkan juga di situ juga. Di Palestina. Subhanallah. Itulah kenapa ending peradaban manusia, Nabi Adam yang membangun terakhir Masjidil Aqsa. Menarik lagi ini, terkait dengan kebangkitan Islam akhir zaman. Kata Rasulullah SAW dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari Muslim, la tushaddu rihal ila salasatil masajid. Jangan berziarah kecuali pada 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Saya renungkan hadis ini, subhanallah. 3 titik masjid ini, kata Rasulullah, lebih harus kalian utamakan untuk berziarah. Jadi ziarah umroh itu bukan hanya Mekah Madinah saja, harusnya dengan Masjidil Aqsa. Pertanyaannya, kenapa harus 3 ini? Pertama, Masjidil Haram, titik tolak dakwah tauhid untuk 2 nabi. Pertama Nabi Adam, memulai nol peradaban manusia. Pilar-pilarnya dibangun oleh Nabi Ibrahim. Madinah untuk Nabi akhir zaman, Rasulullah SAW. Lalu Aqsa untuk siapa? Kan tidak ada lagi Nabi. Untuk Imam Mahdi di akhir zaman. Kebangkitan Islam akan di sini. Nah, jika Islam sudah sampai di sini dan Islam bangkit, kata Rasulullah, kiamat lebih dekat ketimbang pundak dengan kepalamu, hai Ibnu Hawadah. Artinya, jika Palestina merdeka, Israel hancur, kiamat lebih dekat pada kita. Nah, ini akan jadi pertanyaan kita nih. Ini pertanyaan kita nih. Banyak yang membela Palestina, tapi nggak mau itu merdeka. Berarti dekat kiamat. Ini menarik juga nih. Jadi, tadi kesimpulan sedikit kesimpulan lah dari apa yang Ustadz bilang tadi, bahwa Palestina itu jantung dunia. Ini masuk akal juga kalau di peta ya. Memang kelihatan bentuk strategisnya itu ya. Dan yang bisa menguasai di daerah situ adalah penguasa dunia. Benar juga, karena Israel menguasai kebijakan di dunia sekarang. Betul. Tapi di situ juga kelihatan bagaimana sebenarnya wajah umat Muslim saat ini. Ya lihat Palestina. Betul. Kita keadaannya cuma banyak aja. Banyak sih, jumlahnya mungkin lebih banyak daripada orang Israel kan. Tapi nggak punya kebijakan, nggak punya power, lemah, dibully diem aja, atau cuma ngeliatin doang, udah kayak gitu. Persis itu seperti wajahnya umat Islam yang ada di dunia. Mau ngeliat kayak gimana kekuatannya, lihat aja Palestina. Soalnya saya ngeliat di sini bahwa Israel ini dia takut di seluruh dunia kan, nggak ada yang berani nyolek. Tapi satu-satunya yang berani nyolek ya orang Palestina. Satu-satunya negara yang berani ngeroket Israel cuma Palestina. Betul. Ya kan, walaupun pakai roket-roketan gitu, yang bisa ngeroket ya cuma satu mereka doang. Mau kayak apa negara Arab nggak berani, negara mana siapa yang lagi Uni Emirat nggak berani, gitu kan. Kalau yang dipegang di sisi lain gitu ya. Tapi ini menjadi makin seru, Sat. Jadi ibaratnya lawan yang dihadapi
juga tangguh. Jadi balik kalau kita main game, Iya. lawannya juga berat, berarti levelnya naik. Kan ya, levelnya naik deh. Ini menarik teman-teman semua ya. Satu lagi nih yang belum disebut. Dajjal itu lahirnya di Samirah. Maka beliau lebih dikenal dengan nama Samiri Samiri. karena lahir di Samirah. Dan Samirah itu paling Samira tuh paling Samirah itu paling nama, itu kalau nggak salah namanya setan ya, Samiri itu ya? Samiri. Oh, Samiri. Samiri. Ya, Samiri. Nah, intinya begini, maksud saya, Pak. Ketika seseorang ingin pulang kampung, kita kira pulang kampungnya kemana? Ke tempat kelahiran. Kan? Dajjal yang diidentifikasi, diduga nama kuatnya Samiri. Dia lahirnya di Samirah, Palestina. Di akhir zaman dia ingin kembali berkuasa di kampung kelahiran. Dan itu Palestina. Tapi Dajjal sebenarnya masih ada, udah ada atau belum? Masih ada. Ada, cuma belum launching. Belum launching. Kenapa Dajjal belum muncul? Ini percakapan antara Rabi Yahudi dengan Benyamin Netanyahu. Ini sudah lama ini. Kamu melakukan banyak kebijakan yang bagus. Banyak kemajuan kamu lakukan. Kata Rabi Yahudi, pimpinan Rabi Yahudi Askenazi. Tapi satu yang belum terjadi. Mesaya belum juga datang. Maka lakukan percepatan agar Mesaya segera datang. Logikanya, Mesaya adalah Tuhan yang ketika dia datang, Yahudi menguasai dunia. Itulah wujud dari the New World Order yang mereka yakini di Jericho Project itu. Pertanyaannya, bagaimana Mesaya akan datang? Istananya belum ada. Itulah mereka melakukan percepatan, mau bikin istana di situ. Istana, Haikal Salaman Temple. Salman Temple, yang dipercaya di kolongnya. Di kolong Masjidil Aqsa. Dan itu yang membuat Hamas marah. Kenapa? Dunia diam saja, terutama Arab. Kenapa? Ini Al-Aqsa sudah mereka hancurkan. 300 terowongan di bawah Masjidil Aqsa. Jadi logika mereka begini. Ini keyakinan mereka. There is not mean for the world without Jerusalem. Tidak ada artinya dunia tanpa Yerusalem. Dan tidak ada artinya Yerusalem tanpa Haikal Salaman. Nah sekarang Yerusalem sudah hampir mereka kuasai. Permasalahannya, ini Al-Aqsa nggak hancur-hancur gitu. Mereka melakukan percepatan apa? Mereka lubangi tiang-tiangnya, sudut-sudutnya. Lalu mereka masukkan cairan termit untuk membuat tiang-tiang dan dinding itu keropos. Sehingga dalam waktu tertentu ambruk. Secara bersamaan, buru-buru mereka dirikan Haikal Salaman. Jadi kenapa Mesaya belum datang? Istananya belum ada. Masa Mesaya datang, istana belum ada? Harus nongkrong di warung kopi. Dia lagi dia lagi percepatan ya. Jadi inti peperangan segala macam karena untuk mempersembahkan itu ya. Itu dia. Dengan kacamata politik seolah-olah. Betul, soalnya. Nah itu cover story semua. Main grand design-nya itu. Jadi semiotisnya adalah teman-teman si Samiri ini alias Dajjal pengen kembali ke daerahnya. Betul. Makanya yang dukung adalah Uncle Sam. Uncle Sam, Paman Sam yaitu Amerika ya berarti kan? Itu apa yang pertama kali ngucapkan, tahu nggak? Ajazil. Dia diturunkan dari surga ke dunia. Ya. Ketika itu Samiri berkeliling dunia sampai di segitiga Bermuda. Segitiga Bermuda, tempat laut lepas pantai Atlantika, tempat berdirinya singgasana Ajazil di muka bumi. Ketika Samiri ini datang, bertemulah dengan dia, seperti angka 11. Dia mengatakan, hari ini adalah hari yang aku tunggu-tunggu sejak aku diturunkan dari surga ke dunia. Di mana aku dipertemukan dengan saudara kembarku. Panggillah dia oleh kalian sebagai Paman Sam. Masuk dia. Amerika. Jadi bukan tanpa sebab ada Uncle Sam itu. Tidak tanpa sebab. Itu step memang by step design. Al-Quran dan Sunnah sudah jelas menggambarkannya step by step peradaban manusia. Itulah benang kusut yang nyambung dengan tragedi WTC. Saya pikir Samiri itu asalnya dari Mesir kan, bahasanya kan Samarian kan? Samira ya. Samira. Gitu. Samiri dari kayak gini. Syekh Nawawi Al-Bantani di Banten. Gitu. Ya, Imam Ghazali dari Al-Ghazal. Ghazali itu sebetulnya nama peminta, tapi daerah itu daerah pemintal, maka dinamakan daerah Ghazali. Ya, Imam Bukhari dari Bukhara. Itu kaunnya kepada tempat kelahiran. Gitu. Soalnya kebetulan kan bahasa kunonya Mesir kan pakai bahasa Samarian. Ada hubungan itu? Ada, karena dulu memang orang-orang Semitis ini mereka kan diperbudak sejak Nabi Yusuf itu kan mereka ke Mesir.
Oh, kembali lagi ketika Nabi Musa. Ke Mesir. Jadi sebetulnya sebelum era Firaun, mereka sudah ada zaman Nabi Yusuf. Ini Maka ada istilah Al-Malik di Mesir, ada istilah Firaun. Sebelum Seti, Raja Seti Firaun pertama, itu adalah bukan Firaun gelarnya, Al-Malik. Di zaman Nabi Yusuf, Al-Malik seperti nama-nama. Malik, nama kerajaan. Maksudnya Malik raja. Nah, barulah setelah munculnya Seti, kalau tidak Seti pertama, dialah Firaun pertama. Faro. Nah, Firaun itu rumah besar artinya. Fara, rumah, aun besar. Faraun rumah besar dinisbatkan jadi gelar raja-raja sesudah yang ini habis. Oh, Al-Malik itu. Ya, Al-Malik. Nah, Semiri inilah bahasa Semitis ini yang dulu pernah di Mesir. Ya, kemudian dibalik oleh mereka karena menguasai perekonomian juga di Mesir kan. Dibalik ketika Firaun muncul diperbudak menjadi tukang batu. Tukang batu bahasanya mason. Oh, nyambung. Ya. Batu nama istilahnya Tukang mason, mason. Mason. Ketika Firaun tenggelam, mereka merdeka kan. Mereka tidak akan pernah melupakan sejarah mereka diperbudak oleh Firaun sebagai mason. Piramida itu kan batu. Yang ngebangun mereka. Si Diperbudak. tukang batu. Mason people ini berarti. Peasant people. Dulu dipaksa untuk didedikasikan untuk Firaun. Berikutnya mereka akan balik. Sekarang kita yang berkuasa untuk Tuhan kita. The God who created Messiah. Jadilah mereka tukang batu yang merdeka. Free Masonry. Men. Nyambung semua ya. Sekali lagi, mau dari arah mana ujung-ujungnya Palestina. Ujung-ujungnya Palestina. Itulah kenapa Nabi Adam berakhir masjid yang kedua Al-Aqsa. Kenapa tidak dibalik? Harus Al-Aqsa duluan. Aqsa itu artinya paling jauh. Dialah ujung peradaban manusia. Di ujung akan ke situ. Sebetulnya masalahnya ada clue ini. Yahudi ingin menguasai dunia. Dia mulai dari Palestina. Walaupun belum semua Palestina mereka kuasai, baru 11. Tinggal satu Gaza yang belum kuasai. Tapi mereka sudah nyaris menguasai dunia. Maka untuk mengatasi masalah dunia, sekarang kita balik. Bebaskan dulu Palestina. Selesai masalah dunia. Dimulai dari jantung dunia itu. Dan logikanya Yahudi paham itu. Maka dibikinlah negara-negara Arab dipecah belah. Yang tidak masuk di akal saya, ini Palestina. Di sekeliling Palestina itu ada 300 juta lebih bangsa Arab. Ini Palestina. Sekeliling Palestina ada 300 juta bangsa Arab, lebih 300 juta. Dan di Palestina ada 6 juta Yahudi. Kan tidak masuk di akal 300 juta kalah sama 6 juta. Kata Hasan Al-Banna Asy-Syahid rahimahullah, beliau mengatakan, jangankan dengan perang, andaikan yang 300 juta itu kencing barang-barang, tenggelam untuk Yahudi. Selesai. Tapi ya itu ya. Inilah buruknya, dasarnya, efek buruk dari perpecahan umat Islam. The fight at Impera. Itulah strateginya. Umat Islam dibikin pecah belah. Tapi ini sebuah pola yang sepertinya mereka pelajari dan memang karena mereka pinter ya. Karena kan pengulangan itu terjadi. Dulu mereka diusir dari Mesir. Diusir kan. Kemudian migrate gitu. Karena dia juga bukan orang asli situ sih sebenarnya kan. Betul. Kemudian terjadi antisemitisme Perang Dunia Kedua, diusir dari seluruh dunia. Betul. Gitu kan. Sampai dia Zionis punya bilang kan, the land without people for the people without land gitu kan, kalau nggak salah kan. Betul. Nah, larinya ke Palestina gitu. Betul. Nah, sekarang ini ada satu pola ya, maksudnya kalau nggak salah bahwa salah satu tanda kiamat adalah ketika semua daerah itu membenci Yahudi sampai kerikil-kerikil yang di goa itu juga akan menunjukkan di mana Yahudi kecuali mereka yang ada di pohon Gorgot gitu misalnya. Kalau nggak salah kalau gitu, kalau nggak salah. Betul. Nah sekarang ini kalau saya lihat ini, saya sampai ngompil itu videonya itu bahwa hampir seluruh dunia itu benci dengan kelakuan Yahudi sekarang. Dengan keadaan begini, oke lah terjadi genocide, tapi sekarang ini dunia jadi benci banget sama Yahudi. Ibaratnya gitu. Sekarang yang belain Israel aja bingung mau bela dari sisinya mana lagi. udah kalah opini kan gitu kan. Mereka punya media, tapi ya nggak bisa juga ngalahin handphone jadulnya si orang-orang Palestina ini kan gitu. Semua udah terbuka gitu bahwa ini genocide. Mau pakai social consent gitu ya, yang gimana udah nggak bisa lagi gitu. Buktinya ada di mana-mana. Apa ini merupakan jadi awal dari proses itu terjadi? Begini, pertama dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala sebetulnya sudah mengisyaratkan mereka akan hancur. Pertama, kalau kita buka surat Al-Baqarah, bangsa yang paling banyak Allah sebut di surat Al-Baqarah itu Bani Israel. Ya.
Mereka paling banyak disebut bukan karena kebaikannya, tapi karena kebengalan mereka, karena pembangkangan mereka terhadap perintah Allah dan Nabi dan Rasul mereka. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala sudah menyatakan dalam Al-Quran bahwa mereka akan dihukum oleh Allah dari kerusakan yang mereka lakukan 2 kali. Ya. Sebetulnya banyak kerusakan yang mereka lakukan, tapi ada 2 yang Allah pandang besar, dan ini akan menuai hukuman yang dengan 2 hukuman itu mereka habis di muka bumi. Apa tuh? Yang pertama, itu terjadi ketika Nabi Sulaiman, setelah Nabi Sulaiman wafat. Mereka yang ada di Palestina, itu mereka pecah menjadi 2. Yang di utara, itu ibu kotanya Judah, dipimpin oleh anaknya Nabi Sulaiman, Yarbaam. Dan mereka yang memegang Taurat. Namanya Judah. Ibu kotanya Judah. Jadi Judaism kali. Judaism. Dipimpin oleh anaknya Nabi Sulaiman. Kalau tidak salah namanya Yarbaam. Nah, yang di selatan, itu ibu kotanya Israel. Dipimpin oleh Rahbaam. Sepeninggal oleh 2 orang soleh ini, mereka berperang, membunuh para nabi, berbuat maksiat. Sampai pada akhirnya kerusakan mereka dan pembantaian mereka pada para nabi itu sudah tidak bisa tolerir lagi. Allah hukum mereka dengan 3 bangsa besar, Assyria, Kaldani, dan Mesir. Ya, maka hancurlah mereka. Tercerai-berailah mereka ke seluruh dunia. Tapi masih ada yang di sana. Qadarullah Romawi, Kaisar Titus datang dan menghancurkan mereka habis sehingga mereka sporadis di seluruh dunia. Hancurlah mereka. Nah, itu mereka sudah tidak ada lagi tempatnya di sana. Setelah dulu masuk di zaman Nabi Yusha bin Nun. Nah, kali kedua mereka masuk adalah peristiwa Holocaust tadi. Oh, jadi sejak waktu masuk bersama Nabi Yusha bin Nun, itu kali pertama mereka masuk ke Palestina. Itu kali pertama mereka menginjakkan kakinya di tanah Syam. Palestina, betul. Di Palestina baru itu pertama kali, sebelum bahasa Arab. Jadi kalau bilang leluhurnya berada dalam itu ya leluhurnya pasti Arab juga, karena itu tanahnya Arab sebenarnya kan. Ya, sebelumnya mereka sudah ada bangsa Arab. Sudah ada bangsa Arab kan. Nabi Hud kan nabi dekat dengan Nabi Adam. Baru kemudian masuk bersama Nabi Yusuf. Itu pertama kali menginjakkan. Pertama kali mereka masuk ke. Dan habis ketika Titus masuk. Masuk lagi ketika Holocaust. Gitu. Dan itu sudah Allah sebutkan. Summa raddan lakumul karrah, itu dalam surat Al-Isra ayat ke-4 sampai ayat ke-8. Summa raddan lakumul karrah, lahumul karrah. Kemudian kemudian kami kembalikan masa mereka untuk kembali menguasai Palestina di kali yang kedua. Wa amdadnakum bi amwali wa banin, dan kami kuatkan kalian dengan harta dan pasukan yang banyak. Udah dikasih tahu. Udah dikasih tahu sama Allah bahwa mereka akan kuat nih. Betul. Kompensasi apa setelah mereka Holocaust kan? Yang mereka tipu daya kan? Dana mengalir dari seluruh dunia pada mereka. Amerika aja tiap presiden berapa triliun coba? 400 juta ya dolar kalau nggak salah per tahun. Yang kedua, lihat pasukan tentara yang berperang, yang berjaga, itu dari seluruh dunia. Iya, termasuk Arab. Jadi sebenarnya kekuatan Israel sudah memang Allah bilang dalam Quran, memang sudah terprediksi. Jadi Allah ngasih kesempatan mereka nguasain Palestina 2 kali. Dan ini kerusakan yang kedua. Jadi setelah ini terakhir. Ini terakhir, mereka akan dihabiskan. Allah katakan dalam Al-Quran, la tajidanna, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahuda wal ladzina aslamu. Sungguh engkau Muhammad akan mendapati sebesar-besarnya permusuhan bangsa kepada orang beriman, yang sangat benci pada orang beriman adalah orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Orang Yahudi dan orang-orang musyrik, maksudnya orang-orang yang mereka pro kepada Yahudi dan pro pada keyakinan mereka. Sama, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu dia. Bukan mereka yang ingkar dan mereka yang ini kerusakan yang kedua. Itulah kenapa Rasulullah mengatakan tidak akan terjadi hari kiamat. La taqumu sa'atu hatta yuqatilal muslimun al-yahuda. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga orang-orang Islam memerangi orang Yahudi. Ya, walau yahtabiu min syajar wa hajar, walaupun mereka bersembunyi di balik batu dan pohon. Batu dan pohon berkata, "Ya muslim, ya mu'min, ta'al. Kemari di belakangku ada orang Yahudi, bunuh dia." Bunuh dia. Ya, kecuali Gorkot. Akan terjadi ini nih. Itu akan terjadi dan pohon Gorkotnya sudah ada. Coba kita lihat. Orang Yahudi nanam pohon Gorkot ya? Udah tahu berarti? Mereka lebih yakin pada umat Islam. Mereka sendiri baca Quran berarti? Sejak kecil. Mereka baca Quran. Tujuannya untuk apa? Untuk melindungi ambisi mereka.
Minimal memperlama gitu ya. Memperlama. Nah kalau mereka tahu baca Quran, udah tahu kan mereka akan musnah mana surga, udah tahu. Cuma lebih memilih kalau ketika masa itu lebih panjang lagi tuh mungkin ya. Betul. Kenapa? Karena mereka yakin Elohim, Mesaya akan menolong mereka. Sebenarnya gini, Mesaya yang dimaksud bagi mereka itu Dajjal. Bagi kita, Dajjal. Mesayahnya yang dipercaya Yahudi adalah Dajjalnya kita. Betul. Dan itu Ketemulah di sini, akan kan? turun di Bukit Zion. Itulah kenapa dikatakan gerakan Zionisme. Zionisme Bukit Zion. Ada gerakan di mana Tuhan yang mereka tunggu-tunggu akan turun di Bukit Zion. Makanya sinagoga agung mereka di Bukit Zion. Oh, I see. Nah ini uniknya kenapa yang ortodok nggak sependapat dengan Zion? Kan banyak yang ortodok nih, yang tua-tua. Betul, Nggak, kok nggak sependapatnya di mananya mereka? Mereka nggak sependapat bahwa Mesayahnya itu Dajjal. Iya. Seperti mohon maaf, di dalam setiap agama itu ada antitesis, ada keyakinan yang menjadi antitesis. Ya, di dalam agama Kristen sendiri kan ada Katolik, ya. Ya, ada Bizantium, ada Vatikan sebagai penyimpangan. Di Islam ada Syiah, ada Sunni. Itu dia, seperti itu. Nah, selalu ada antitesis Ada, sebagai ujian. oh. Nah, mereka yang murni sebetulnya itu mereka anti-Zionis dan mereka benci kepada pembantaian pada kaum muslimin. Di Yahudi itu ada banyak klan, di Palestina maksudnya. Nah, ada dua yang terbesar, Sephardim dan Ashkenazim. Sephardim ini mereka yang mengklaim memegang Taurat dan mereka anti-Zionis. Bahkan ketika sekarang ini, ketika mereka membantai, mereka senang ketika Hamas menyerang Israel. Senang, bahkan mereka berharap Hamas ini menang. Padahal itu orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka mengatakan Yahudi itu tidak seperti itu. Oh. Nah, Yahudi Zionis ini adalah kaki tangan iblis dan Dajjal ini. Oh. Men, ini kayaknya bakal berjilid-jilid nih kita ngobrol nih ya. Seru banget nih. Oh, sebentar. Sebelum berlanjut ya. Berarti semua hal yang terjadi bagi mereka udah by design. By design, termasuk bagaimana mengkomunikasikannya. Betul. Karena gini, waktu zaman World Trade Center ataupun teknologi HARP gitu misalnya yang terjadi, zombie lah atau segala macam gitu, bagaimana mereka mempublikasikan tren-tren tersebut gitu. Iya. Itu saya pernah lihat ada kartun namanya Illuminati Card gitu ya. Illuminati Card Game. Yang udah ada beberapa puluh tahun sebelum kejadian tersebut gitu kan. Tahun 95 itu. Tahun 95 kan? Iya, betul. Jadi beberapa tahun sebelum kejadian kayak World Trade Center udah ada, gambarnya aja udah ada, bahkan cover albumnya Def Leppard, Blink-182 gitu ya. Betul. Itu udah menggambarkan penabrakan pesawat itu tuh sebelum kejadian tersebut gitu. Pentagon kebakar gitu, gempa besar di beberapa negara gitu, kemudian Masuk pandemi. Iya, pandemi juga udah ada di situ. Apalagi ya saya lihat ya, zombie gitu ya, yang orang udah kayak zombie gitu. Betul. Itu udah mereka polakan, tinggal nunggu waktunya. Seolah-olah itu kayak mungkin kalau perusahaan itu habis raker ada business plan. Udah timeline-nya nih. Timeline. Besok bikin program ini segala macam gitu. Dan di program tersebut mereka udah memplot siapa korbannya, siapa yang difitnah. Betul. Sudah ada di situ, tapi nggak bisa dijadikan dasar hukum. Betul. Gitu. Dan dengan kartu itu kemudian beredar, jadi seolah mereka kayak lagi ngetawain, lu nggak bisa ngapain kan, ini kita yang bikin gitu. Tapi nggak ada dasar hukum untuk nuntut kita, untuk gitu kan gitu. Betul. Ini ya unik sih. Jadi tapi menarik juga untuk kemudian kita coba kupas, walaupun semuanya dalam bentuk semiotis, ya kan gitu. Maksudnya cuma simbol-simbol segala macam. Kalau World Trade Center, tadi kan Ustaz udah bilang tuh, ada kode ini gitu ya. Betul. Dan di fakta lainnya adalah ketika terjadi 3.000 warga Yahudi yang kerja di situ diliburin gitu kan. Gitu kan. Diliburin, kita bisa libur di saat itu gitu kan. Betul. Nah, apa hubungannya antara World Trade Center kemudian dengan Palestina? The Jericho Project itu adalah sebuah keyakinan bangsa Yahudi Kabalis bahwa tahun Masehi ini hanya akan berlangsung selama 3.000 tahun. Nah, artinya bahwa ketika di angka 3.000 inilah maka itu akan kiamat versi mereka. Nah, 3.000 itu mereka bagi menjadi 3 milenium. Artinya 1 milenium 1.000 tahun. Dalam keyakinan mereka, ini keyakinan mereka, bahwa 1.000 tahun terakhir sebelum hari kiamat adalah masa bagi berdirinya singgasana Tuhan mereka di muka bumi, dan itulah saat di mana mereka to take over the world, mengambil alih dunia.
Udah ngerasain surga dulu lah. Gitu. Nah, itu dia. Itu versi mereka. Habis itu taubat gitu. Nah, berarti dimulai di tahun 2000. Oh, operasinya itu karena milenium terakhir. Milenium terakhir. Jadi artinya tahun 2000 itu harusnya semua planning mereka sudah terwujud. Itulah yang disebut dengan Y2K, Y2K, Y2K. Year of the Jewish Kingdom. Y2K itu singkatannya. Tapi kepada dunia dikatakan Y2K kebangkitan teknologi, era informasi dan globalisasi. Ya. Iya, dulu kan milenium juga gitu bahwa semua terriset dari nol, mulai dari sini. Mungkin itu secara bisnis plan ini kita start dari sini perangnya. Itulah hebatnya mereka. Jadi mereka mengedepankan cover story dan covernya sehingga planningnya sesungguhnya grand design mereka tidak tersium. Itu cover story sebetulnya. Kebangkitan teknologi. Padahal itu syarat bermuatan ideologis. Nah makanya sebelum tahun 2000 itu mereka step by stepnya harus mereka lakukan. Apa itu? One government in the world. Satu pemerintahan tunggal dunia. Artinya mereka yang memimpin dunia. Nah yang kedua artinya negara-negara yang ada di seluruh dunia itu Itu cuma nurut. shadow government mereka. Harus sejalan dengan agenda mereka. Tidak sejalan hancur. Termasuk PBB sekalipun. PBB itu adalah instrumen politik mereka. Iya, polisinya. Seolah-olah jadi kebijakannya konstitusional gitu. Seolah-olah itu konstitusional. Itu legalitas saja. Tidak sejalan hancur. Lihat Libya. Muammar Gaddafi. Saddam Hussein juga. Saddam Hussein. Muhammad Mursi. Muhammad Gaddafi, beliau ingin mempersatukan negara Arab. Beliau akan membangun Liga Arab untuk mengalahkan kapitalisme Amerika dan Yahudi. Akan dibuat kekuatan pertahanan militer, kekuatan ekonomi. Artinya bahkan beliau akan mencanangkan kembali pada dinar dirham. Artinya kapitalisme akan hancur kan? Maka ditumbangkanlah Libya. Sekarang Libya dipimpin oleh siapa? Boneka mereka hancur Libya. Bencana terjadi di mana-mana. Muhammad Mursi ingin membuat Mesir ini bersyariah, syariah hidup di sana. Ya, dan ini ancaman menurut bagi mereka untuk kepentingan mereka tidak akan sampai di sana, maka ditumbangkan Muhammad Mursi. Saddam Hussein pun sama. Akidahnya kuat dan beliau memiliki liang hebat dengan para pejuang di dunia yang ditakuti Amerika. Sebut saja Al-Qaeda, Taliban. Nah, maka difitnahlah dengan WTC bahwa Saddam Hussein membantu Al-Qaeda dan Taliban. Dan itu semua kebohongan, hoax. Ditumbangkan. Dan bahasanya mereka tuh teroris gitu ya. Itu teroris. Oh, seperti sama seperti yang terjadi dengan Hamas gitu ya. Sama dengan Hamas ini. Nah, jadi kalau menurut para Ustadz, Hamas ini bagaimana posisinya? Jadi ada Hamas nggak ada Hamas atau nggak ada Hamas, Yahudi sebenarnya udah siap-siap gitu. Betul. Mereka bahkan senang kalau Hamas melawan. Malah senang kalau Hamas melawan, jadi ada bahan. Ada bahan untuk mereka melakukan seolah-olah mereka balas dendam. Jadi legal. Ini menarik, Ustaz. Kenapa pengulangannya begitu? Jadi gini, yang tadi saya dengar cerita dari Ustaz bahwa ada 6.000 tawanan dari Jerman yang kemudian ingin menjadi alat barter kepada Rothschild itu ya. Kemudian gara-gara itu adalah anak-anak dan ibu-ibu, bantai aja gitu kan. Yahudi merasa tertantang. Nih gua bantai depan muka oleh seseorang gitu kan, nih nunjukin gua beneran gitu. Tapi itu jadi alat sebagai alat publikasi. Mereka udah nyiapin medianya gitu untuk mendapatkan opini kan gitu kan. Dibantai lah gitu. Jadi bagi mereka mengorbankan rakyatnya sendiri demi untuk mendapatkan glory itu nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Maaf ya Mas Gila itu. Jadi ibaratnya kayak bilangnya collateral damage kan biasanya gitu. Collateral damage untuk dapat satu greater good dibilang kan gitu. Betul. Nah, kejadian kemarin adalah bagaimana para tawanan Hamas itu justru 50 orang itu yang bunuh mereka sendiri. Mereka sendiri. Bagi mereka nggak apa-apa lah itu bagian dari collateral damage untuk kemudian nanti dibahasakan sebagai bisa kemudian difitnah sebagai itunya kan gitu, sebagai buatannya Hamas juga gitu kan. Dan pola yang sama juga mereka pakai ketika mereka menjajah Palestina sejak Nakba tersebut. Setiap ada perlawanan, mereka siapkan dokumentasi. Jadi waktu zamannya media ini belum secanggih sekarang, bagaimana semua orang bisa akses, media kan terkontrol sentralisasi. Bagaimana komunikasi yang sampai ke masyarakat sudah terfilter sesuai dengan keinginan si pemilik media. Nah, jadi setiap ada perlawanan dari rakyat Palestina, itu selalu ada kameranya. Tapi pembantaian mereka nggak pernah ada. Betul. Jadi itulah materi-materi yang dipakai untuk menjadikan Islam ini jadi Islamofobia, bahwa Islam ini adalah agama kekerasan.
gitu, agama yang ekstrim, bom bunuh diri segala macam gitu. Kan orang siapa yang mau beraninya ngelakuin bom bunuh diri ini tuh kayak gini nih orang Islam kan gitu. Jadi ibaratnya jadi alat untuk mendiskreditkan orang Islam. Itu pola itu kan sekarang mulai nggak terkontrol, Ustaz. Karena sekarang media begitu mudah diakses, kan mereka sendiri yang buat medianya sebenarnya kan, sosial media segala macam. Sekarang lagi menggigit balik karena dengan adanya mudah akses ini, orang jadi tahu sesungguhnya. Ini di luar rencana sepertinya saat ya. Betul. Nah, kalau seperti ini, plan-plan mereka bisa nggak terjadi dong, memperlama proses mereka untuk mendapatkan Solomon Temple ini atau juga Gaza habis Palestina jadi milik mereka dong. Iya. Gitu. Apakah mereka ini udah diprediksi juga dalam Quran? Ini bisa terlihat dari berbagai macam fragmen sejarah mereka ya. Dan fragmen sejarah mereka seperti dalam kejadian di mana mereka dulu diperbudak oleh Mesir. Kemudian pada akhirnya Mesir pun mereka kalahkan, mereka hancurkan. Ya, Irak pun sama kan, dengan isu WTC kemarin habis tuh dibombardir Irak. Saddam Hussein tumbang habis tuh kaum muslimin dibombardir. Jadi bagaimana setiap momen itu mereka ciptakan, walaupun pada akhirnya itu menggigit mereka, dan itu sudah pasti sebenarnya. Bahwa ambisi mereka itu tidak akan pernah terbukti, tidak akan pernah berwujud, sehebat apapun mereka. Apabila mereka menentang dakwah Allah dan Rasulnya. Padahal pelajaran itulah yang mereka saksikan ketika mereka dulu menyaksikan bagaimana mukjizat Allah berikan pada Nabi Musa berhadapan dengan Firaun. Semua trik-trik Firaun tumbang di hadapan mereka. Ya. Padahal udah ada contohnya ya? Sudah ada contohnya. Itu tadi, mereka tidak pernah mengambil pelajaran. Tidak pernah mengambil pelajaran dari apa yang terjadi. Dan itulah kenapa kisahnya diulang-ulang dalam Al-Quran. Supaya itu menjadi pelajaran bagi mereka. Maka dalam Al-Quran, Uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingat, itu Allah ulang-ulang. Hei Bani Israil, ingatlah kenikmatan yang aku berikan pada kalian. Ingatlah kenikmatan yang aku pada kalian. Allah itu sebetulnya menjaga mereka. Sebagai contoh, ketika mereka keluar dari Mesir, 600.000 orang. Dipimpin Nabi Musa, Nabi Harun. Ya, mereka kan pergi dari Mesir, itu menyeberang, sekarang ada terusan Suez kan. Nah, tidak jauh dari Suez itu mereka menyeberangi Laut Merah. Kan mereka kepanasan. Allah manja mereka. Wa kirim awan, yuzilhumul ghamam. Mereka dinaungi awan. Kemudian di jalan mereka lapar dan haus, ya. Allah beri mana dan salwa. Apa? Mana dan salwa, makanan yang ada dalam surat Al-Baqarah kan, mana dan salwa. Mana itu adalah sejenis burung, burung dara, kayak burung puyuh lah. Dan itu sangat jinak sekali. Itu mereka ambil dan bisa mereka makan, mereka sembelih ya, dan mereka bakar, mereka goreng. Itu jadi makanan buat. Soalnya binatang itu datang emang untuk dimakan gitu. Untuk dimakan. Jadi itu sebagai anugerah dari Allah ketika mereka lapar selama perjalanan dari Mesir menuju ke Palestina. Planning Allah begitu sebetulnya. Kemudian mereka diberikan salwa. Salwa itu adalah di mana hujan ketika turun itu menumbuhkan kayak jamur. Nah, lendirnya itu kalau ditampung itu akan menjadi agar-agar yang membuat mereka segar. Kemudian haus, Allah berikan mukjizat pada Nabi Musa, pukul batu dengan tongkatmu tuh keluar air. Jadi sebetulnya mereka selalu Allah dampingi. Nah, itu mereka tidak sadar kejadian demi kejadian itu menunjukkan bahwa Allah selalu bersama mereka. Tapi karena mereka tidak pernah bersyukur, nikmat Allah itu mentah lagi. Hingga mereka kembali pada ambisi nafsu mereka hancur lagi. Ambisi mereka hancur lagi. Mereka itu sebetulnya itu, tapi tidak menjadi pelajaran bagi mereka. Karena merasa dirinya lebih pinter kan? Itu dia, sombongnya Sombong. ini, angkuhnya inilah mereka. Hal itu yang membuat mereka hancur karena perbuatan mereka sendiri. Jadi walaupun dibantai habis-habisan ini, Gaza, itu nggak akan punah? Tidak akan punah-punah. Karena skenario-nya Allah akan menangkan. Sekarang pertanyaan terakhir, Ustaz. Sebelum nanti kita akan mungkin membahas sesuatu yang insya Allah ini makin menarik ya. Insya Allah. Kalau Palestina sekarang ini menang, apakah kemudian itu jadi tanda kiamat? Atau banyak juga sekarang ini banyak yang kemudian nggak mendukung Palestina karena takut kiamat gitu. Karena takut kiamat. Ya saya memang nggak setuju genocide, tapi kalau saya dukung ntar kiamat lagi gitu kan gitu. Itu gimana, Zat? Berangkat dari kisah ya, ketika perang melawan Bani Mustalik. Itu perang yang sangat pelik.
Padahal musuh ini, Bani Mustalik itu tidak begitu kuat lah dibandingkan dengan musuh-musuh sebelumnya. Perang Badar saja 1 berbanding 3 menang, apalagi ini kan. Tapi kok susah mereka, walaupun pada akhirnya menang, tapi harus mengerahkan banyak energi dan waktu banyak untuk mengalahkan Bani Mustalik. Efek dari peperangan ini, walaupun mereka menang, Rasul dan para sahabat menang, itu lelahnya luar biasa. Nah, kata Rasulullah SAW, "Hei Abdullah ibnu Hawalah al-Azdi, ya Abdullah, ta'al, ya, tahawal hadal makan, kelilingi tempat ini, ya, wabhas anil ghanaim, carilah ghanimah, apakah kambing, unta, sapi, bawa sini kita makan sama-sama. Kita bakar ikan, bakar daging sama-sama." Keliling berjam-jam tidak dapat. Kembali dengan wajah lelah dan tangan kosong. Maka Rasulullah menghibur, menepuk pundak Ibnu Hawalah, Abdullah bin Hawalah al-Azdi. "Ya Ibnu Hawalah, hei Ibnu Hawalah, jika kamu menyaksikan panji hitam la ilaha illallah Muhammad Rasulullah berkibar di bumi Al-Aqsa atau di pelatarannya, kiamat lebih dekat kepada kalian ketimbang pundak dengan kepala kalian." Sekarang bendera pasukan-pasukan Islam apa? Panji hitam itu. Dan isu Gaza ini membuat semua kekuatan ini berkumpul di sana. Kalau itu terjadi, kiamat lebih dekat kepada kita ketimbang pundak dengan kepala kita. Nah, Itu sesuatu yang tidak bisa kita tolak. iya. Kan itu takdir, dan itulah arti fananya dunia. Ini imtihanul iman, ujian buat kita. Ujian buat kita. Dengan kita atau tanpa kita itu pasti terjadi. Pasti terjadi. Iya. Betul. Dan Allah Polanya yang punya Allah semua. Allah Subhanahu wa taala. Oh, Jadi memang kita harus menerima takdir itu, bahwa memang dunia ini sementara. iya benar-benar. Dan kematian itu pasti. Iya, Dan iya. jangan ditakuti sebetulnya kiamat. Kenapa jangan ditakuti? Karena ditakuti ataupun tidak kan pasti terjadi. Ini pelajaran penting dari kisah Bani Israil juga nih. Di zaman Nabi Daniel. Ada Nabi Daniel itu? Ada. Aduh, saya baru tahu sekarang. Nabi Daniel itu. Nabi Daniel ini makamnya ada di Mesir. Berdampingan dengan makam Nabi Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim itu Nabi? Nabi, saya yakin beliau Nabi. Oh. Nabi yang di luar 25 Nabi dan Rasul. Kan Nabi ada 124.000 orang. Ada Dan namanya pun ada di Quran. Namanya pun ada di Quran. Yang menarik Pantas nanti ya jadi satu Nabi. Nabi ada yang menarik tuh. Nabi Zulkifli. Itu bukan nama asli, itu kaunia. Aslinya? Zu artinya yang punya. Kifal itu candi. Zulkifli yang punya candi. Kira-kira dari mana? Oh. Apakah kemudian ada hubungannya dengan Candi Borobudur. Nanti kita bahas. Aduh, mengutik lagi yang lain. Kemudian nah, Nabi Daniel ini terkenal, apapun yang beliau minta Allah kabulkan. Nah, Bani Israil ini takut dengan kematian. Siapapun saya kira takut dengan kematian, Iya. termasuk kita kan, termasuk saya. Nah, makanya mereka berpikir kemudian, Nabi kita kan kalau minta pasti Allah kabulkan. Oh, benar juga. Terus apa maksudnya? Kalian takut mati nggak? Ya, takut mati. Bagaimana kita bisa ibadah dengan khusyuk kalau bayang-bayang kematian terus kematian terus membayangi kita? Nah, kita nggak akan khusyuk ibadah. Mintalah mereka pada Nabi Daniel agar Allah mencabut kematian itu dari kita. Mau hidup selamanya gitu. Nah, kata Nabi Daniel, gila ya kalian. Apa kalian tidak beriman pada takdir Allah? Kami beriman. Tapi bagaimana kami bisa khusyuk beribadah kalau kami selalu ditakuti oleh kematian, bayang-bayang kematian? Akhirnya qadarullah, dikabulkan Allah. Nabi Daniel berdoa agar kematian dicabut dari mereka, dikabulkan Allah. Senangnya bukan main ketika mereka tahu bahwa Allah mengabulkan doanya. Bayangan mereka, hidup tanpa kematian enak, nyaman, bebas, merdeka. Tapi ternyata apa yang terjadi? Justru masalah makin tumbuh. Lebih susah hidup, lebih hancur hidup tanpa kematian. Contoh, orang sakit parah, Nggak mati-mati. nggak mati-mati. Kebayangkan seumur hidup dia sakit. Kemudian di rumah yang tadinya ada 4 orang, mungkin masalah sedikit. Makin lama makin ramai masalah, makin numpuk. Di situ pada akhirnya mereka paham, hidup tanpa kematian. Akhirnya minta mati. Akhirnya mereka balik bertobat pada Allah dan mereka minta agar kematian itu dikembalikan pada mereka. Mungkin Begitu pula dengan mintanya kurang komplit ya. Minta dalam keadaan nggak mati-mati tapi sehat terus kan gitu. Dibikin nggak mati tapi proses penuhan tetap jalan gitu kan. Mayat hidup gitu kan. Ya, itu dia. Aduh. Itu kaitan dengan kiamat juga kan.
Waduh, ini menarik sekali. Kayaknya kita nggak cukup dengan satu sesi ini. Banyak yang perlu kita kulik, dan teman-teman ini kebuka ya beberapa hal bahwa kita memang sih kalau ngelihat Instagram nih atau sosial media yang lain, kita kayaknya perih banget gitu ya. Kejadian di sana tuh ya kita kena reportnya bagaimana saudara kita yang di apa namanya? yang dibantai, genosida seperti itu gitu ya. Itu kasih sayang Allah sebetulnya. Bagaimana? Itu tanda cinta Allah pada Palestina. Masuk di akal kan? Nah, jadi nyambung lagi nih. Coba gimana? Nggak apa-apa. Apa? Rasulullah bersabda, ummati hadi ummatun marhumatun. Umatku ini adalah umat yang Allah rahmati. Laisa laha iqabun fil akhirah. Umatku tidak akan disiksa di akhirat. Artinya di akhirat, umat Rasul yang benar-benar umat Rasul itu tinggal menikmati surga. Makanya nanti umat Rasulullah tidak lama di padang mahsyar. Orang lain 50.000 tahun digiring di padang mahsyar, umat Rasulullah hanya sebentar saja. Di yaumul ba'as, yaumul mahsyar, yaumul hisab, yaumul mizan, yaumul jaza, itu hanya sebentar sampai masuk surga. Kenapa? Karena dosa mereka ujilat iqabul fid dunya, sudah Allah selesaikan di dunia. Dengan siksaan tersebut. Caranya gimana? 3 kata Rasul. Yang pertama difitnah dengan fitnah. Kayak kita. Jadi kalau difitnah kita masih happy dong ya? Harusnya senang. Kenapa? Habis dosa-dosa kita. Yang penting iman kita jangan dijual dengan pangkat, jabatan, dan triliunan. Nggak apa-apa. Itu sebab cara Allah menghabiskan dosa kita. Bencana alam. Itu cara Allah menghabiskan dosa-dosa kita. Sakit dengan tsunami, gempa. Tapi itu kesakitan terakhir. Di akhirat, dikubur saja sudah Allah berikan kenikmatan surganya. Jangan dikira mereka mati yang dibantai. Tidak. Ini isu terakhir kan, bukan isu, itu berita. Gaza harum. Harum. Kenapa? Karena mereka sudah mendapatkan surga mereka di alam barzah. Bau kesturi kan para jenazahnya itu ya? Itu yang ketiga kata Rasul. Dengan cara apa? Kita dosa dihabiskan di dunia sehingga di akhirat tinggal menikmati surga. Wabil qasri wabil harut. Dengan dibantai. Memang ada itunya? Itu hadis Rasul sahih. Allahu Akbar. Nah, ya logikanya benar juga. Kita semua pasti akan meninggal. betul. Yang ngebunuh pun nanti juga meninggal gitu. Cuma meninggalnya mereka ini dipilihkan dengan cara termudah. Silakan. Dan dikasih kejaminan yang Pilih yang mana? Mau pilih dengan dalam keadaan beriman, surga, kafir, neraka. Nah, berarti tinggal mindset ini. Jadi mindset kita tuh memang kadang-kadang ya, ada juga saya pada dengar bahwa sesuatu yang kita anggap buruk belum tentu buruk di mata Allah. Betul. Justru kelihatan buruk, sebenarnya itu kebaikan buat kita. Jadi kita selalu positif thinking sama Allah ya. Harusnya. Kita kembalikan terus sama Allah ya. Dan itu yang Rasul sebutkan tanda cinta Allah. Innallaha yuhibbu 'abdan. Jika Allah cinta pada seorang hamba, ujilat hizu fid dunya. Allah segerakan kesusahannya di dunia, biar di akhirat tidak susah sedikit pun. Allah tidak mau dia susah di akhirat. Jadi susahnya Allah habiskan di dunia. Di akhirat tinggal surga. Kelihatannya menyakitkan, perih, sakit. Tapi sebentar, coba lihat hakikatnya. Mereka hidup di sisi Allah. Maka Allah ingatkan, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu kira mereka mati. Mereka hidup di sisi Allah, langsung di bawah arsy Allah tuh. Masya Allah. Kurang apa coba Allah pada kita? Mereka rela menikmati secuil neraka di dunia demi menukar dengan jannah. Itu yang membuat warga Palestina bertahan di Palestina walaupun mereka harus dibantai. Benar. Kita juga soalnya agak bingung ya, maksudnya udah digituin aja mereka nggak mau pergi dari situ. Betul. Sedangkan kemarin waktu ada yang tanggal 7 itu eksodus warga Israel keluar karena takutnya gitu kan. Betul. Anak-anak di sana tertanya, nanti kamu gede mau jadi apa? Nggak akan gede, saya nggak sempet gede udah meninggal kok, begitu kan? Yang mereka bilang begitu kan? Betul. Yang sampai mereka tulis namanya di tangan gitu, ketika nanti potongan tubuhnya ketemu menunjuk namanya dia ketahuan siapa. Itu kan benar-benar penanaman akidah yang luar biasa gitu. Dan kalau nggak salah saya dengar tinggal di Palestina aja dengan keadaan beriman itu udah pahala per detik. Betul. Pahala itu mengalir sepanjang mereka terharibat gitu katanya. Betul. Selama mereka bertahan di sana. Masya Allah. Mereka siap menjadi tumbal untuk menyambut kebangkitan Islam yang dijanjikan di tanah mereka. Jadi mereka berani menukar kenikmatan dengan sesuatu. Itu berarti iman berarti. Ah, itu tadi kembali pada iman. Astagfirullahaladzim. Teman-teman ya, jadi yang kita lihat ini sesuai dengan pandangan kita, kelihatannya kayaknya unfortunate tinggal di sana, tapi justru sebaliknya. Ini merubah mindset ya, kita kembalikan semua sama Allah. Alhamdulillah kita bisa mendengarkan ini kajian singkat dari Ustaz Rahmat, ini luar biasa sekali. Dan apa yang disampaikan beliau ini berdasarkan dalil semua Ustaz ya. Jadi untuk teman-teman yang kemudian merasa ini penasaran, kan mulai ini poin di mana ketika penasaran ada satu fenomena kejadian Palestina ini
membuka melahirkan banyak mu'alaf. Dengan kejadian Palestina ini, banyak orang yang nggak tahu apa yang kejadian Nakba 75 tahun ini apa. Banyak yang cari tahu, ini permasalahannya apa. Ini kok begini, nih ngapain, kenapa? Kemudian dapat hidayah. Kemudian baru tahu bahwa Islam itu difitnah sebagai teroris, tapi faktanya bahwa negara yang terjajah adalah negara Islam. Betul. Dan nggak ada orang Islam menjajah itu, nggak ada gitu. Ya. Jadi tidak ada istilah Islam penakluk, tidak, tapi Tidak. pembebas. Pembebas dan bertahan gitu. Bertahan. Fatul Mekah, Fatul Qudsi, Fatul bukan penaklukan, tapi pembebas. Benar. Pencetus Perang Dunia I bukan Islam. Mereka juga. Mereka juga membantai jutaan orang. Perang Dunia Kedua bukan Islam. Mereka juga. Pembantai manusia terbanyak Hitler, Mao Zedong, siapa lagi tuh? Stalin segala macam. Nggak ada orang Islam. Tapi terorisnya yang dianggap mereka adalah orang Islam. Tapi mereka juga yang dijajah. Ya kan, ini unik kan? Mikir. Padahal Muslim kalau minoritas itu dibantai. Iya. Di Uighur, di Rohingya, di Bosnia, Betul. di India. Dengan itu keyakinan yang beda-beda tuh. Di Palestina, di mana-mana kalau minoritas Islam dijajah, tapi minoritas non-Muslim di negara Islam mereka bisa aman, terlindung. jadi pengusaha. Ya. Orang terkaya di Indonesia itu bukan Muslim sebenarnya. Kalau minoritas. Kalau memang mereka tahu di mana posisi dari kelompok perjuangan ini berada, katanya bersembunyi di rumah sakit, di masjid, di mana kemudian pakai human shield sebagai alasan mereka. Masa mereka nggak tahu ketika akan menyerang? Karena ini membuktikan bahwa sebenarnya mereka nggak tahu, cuma menjadikan ini sebagai alasan untuk membordir Gaza itu kan. Yeah. Jadi yang menariknya adalah logikanya, jika mereka tahu di mana posisi pasukan perjuangan ini berada dan mereka membumi hanguskan itu di mana mereka berada, jikapun pasukan perjuangan ini bersembunyi di Israel, apa mereka akan bantai 3.000 orang warga Israel kan gitu. Wah, kemarin ada juga tuh Hamzat juru bicara dari Palestina mengatakan, jika memang mereka punya, jadi ada human shield di rumah sakit, di tempat peribadatan, kemudian berhak untuk dibom, jika terjadi di kota kamu atau di New York lah atau di mana, kemudian menyandra orang-orang di rumah sakit mereka nih, misalnya dianggap teroris, apakah kamu akan bom satu kota New York? Nggak masuk logika gitu kan? Betul. Karena walaupun tempat yang tanpa pejuangnya nih, pembantaian itu terjadi. West Bank masih dibunuhin orang 200 orang per hari. Betul. Di Aqsa juga diintimidasi. Iya. Jadi alasan ini cuma sesuatu yang dibuat-buat gitu ya. Betul. Insyaallah. Ini mohon maaf nih kita menahan waktu Ustadznya harus bukan ke Bandung teman-teman. Tapi ini menarik, dan menariknya ini di luar dari prediksi saya pembicaraannya ya. Jadi maksudnya malah membuka hal-hal yang kita pikir sesuatu ini terjadi begitu aja gitu. Nggak taunya ini adalah sebuah big plan atau master plan. Ya. Betul. Tapi master plan-nya Allah jauh lebih bagus dibanding itu. Insyaallah. Allahu Akbar. Jazakallahu khairan Ustaz waktunya. Amin wa iyyakum, Allahu barik. Mohon maaf kalau ada treatment atau hal-hal yang masih belum sepadan. Enggak apa-apa. Sama-sama insyaallah. Tapi insyaallah kayaknya ini akan kita lanjutkan kembali tuh. Siap. Kita harus balik menyenang. Karena ini juga jihad sebetulnya. Apa Ustaz? Ini juga teaser jihad. yang belum kita omongin yang mau dibahas. Yang belum Ustaz ungkap hari ini. Kita berangkat dari komentar para pemirsa aja. Karena dari situ nanti kita buka. Ujungnya pasti ke Tanah Syam. Ujung-ujungnya pasti Palestina. Masya Allah. Karena peradaban kita, episode terakhir dari peradaban manusia, the last episode of human civilization adalah Palestina. Masya Allah teman-teman semuanya, terbuka sini tabir-tabirnya. Jadi kita memandang sesuatu dengan mindset yang lebih lebih terbuka dan tahu bahwa ini semua adalah rencana Allah. Tapi bukan berarti kita berhenti dari perjuangan. Terima kasih sudah menyaksikan. Jika dirasa di beberapa part ini ada yang patut untuk disebarluaskan, monggo silakan diedit, ditaruh lagi di Instagramnya atau di sosial media masing-masing. Ya, tenang, itu ada logonya Cerita Untung kok. Kita tahu kok itu. Terima kasih Ustaz waktunya. Insyaallah mudah-mudahan jadi pelajaran buat antum. Amin. Ya, sampai ketemu lagi teman-teman di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.